Halo, perkenalkan nama saya Edi Fitrianto. Saya selaku owner dari Tatsaka Batik Khas Banyuwangi, di mana saya dan Tatsaka adalah mitra Dudi dari SMK 2 Mabatiul Ikhsan Tegalsari. Kita adalah mitra dari jurusan Kriya Kreatif Batik Tekstil SMK Tegalsari. Awal berdirinya Tatsaka Batik ini berawal dari sebuah pengalaman kecil saya yang saya dapat dari salah satu pengrajin batik yang ada di desa saya. Dari pengalaman sedikit ini saya kembangkan dengan peralatan, dengan keadaan, bahan, dan tempat seadanya. Dari pengalaman itu saya melihat ada peluang besar di depan mata bahwa di kerajinan ini mempunyai dampak potensi yang sangat bagus. Nah, dari situ saya memberanikan diri untuk memproduksi batik, awalnya dari satu potong yang dibantu dengan istri. Waktu itu istri dia sebagai pencanting atau sebagai desain dari batik itu sendiri. Setelah itu saya sebagai pewarna atau sebagai untuk memproses batik dari bahan mentah menjadi kain batik. Awalnya di situ banyak kendala-kendala yang terjadi karena pada waktu itu dari tingkat produksi itu banyak sekali istilahnya kekurangan dari segi alat, dari segi bahan, tempat dan lain-lain. Nah, pokoknya di situ banyak sekali kekurangan yang saya dapat. Tapi saya optimis, Pak. Pada waktu itu saya optimis bahwa di dunia tekstil ini tidak ada habisnya. Di mana saya melihat di situ bahkan anak kecil, anak yang baru lahir sampai mereka yang sudah tua itu menggunakan pakaian. Nah, di situ saya membaca peluang, saya optimis untuk membuat batik dan saya pasarkan melalui teman-teman, melalui dinas. Dari situ saya berjuang menawarkan produk saya. Di situ pun juga nggak gampang produk saya itu untuk diterima oleh masyarakat. Di situ saya lagi-lagi optimis. Mungkin waktu itu belum saatnya, atau waktu itu mungkin mereka masyarakat masih terpaut sama branded. Nah, sedangkan saya di sini saya menggali sebuah gimana sih produk saya ini bisa diterima. Waktu itu saya berpikiran seperti itu. Saya beranggapan dari mana produk ini bisa sampai ke tangan pembeli. Saya berpikiran seperti ini. Saya harus bisa menciptakan produk ini beda dari produk lain atau produk lain dari yang lain. Maksud saya begini, ketika waktu customer itu masuk ke tempat A, ke tempat B, terus masuk ke tempat saya, itu harus ada perbedaan. Itu salah satu strategi saya untuk supaya produk saya bisa diterima di pasar. Gitu. Dari situ saya berjuang berkeliling dengan membawa beberapa sampel
saya masuk ke instansi A, ke sekolahan A, sekolahan B, sekolahan C, itu saya menawarkan produk saya. Dan di situ saya punya suatu keunggulan tersendiri. Saya bisa meyakinkan bahwa customer ini bisa mempercayai produk saya. Dari situ saya berusaha meyakinkan customer untuk membeli produk saya, bahwa produk saya inilah produk asli daerah, produk yang asli home industry, dan produk yang berkualitas. Nah, dari situ alhamdulillah ada beberapa orang itu telah istilahnya membeli produk saya itu dengan, bisa dibilang dengan harga yang sangat bagus waktu itu. Dari situ saya berkesimpulan bahwa alhamdulillah produk saya itu bisa diterima. Dari situ saya mempertambah lagi kualitas yang saya bikin, dari segi bahan, dari segi processing, dari segi pewarnaan, bahkan dari sampai segi kemasan. Dari situ. Nah, berawal dari situ, alhamdulillah dari satu customer, beliau mengenakan produk saya dan alhamdulillah bisa diterima. Awalnya itu beliau cuma membeli 2 produk dari saya. Alhamdulillah setelah itu beliau itu istilahnya gepuk tular, dari mulut ke mulut. Ini loh ada produk Tazaka, kualitasnya bagus dan kayaknya enak, adem. Alhamdulillah dari situ saya mendapat dampaknya. Dari situ awalnya dari 2 potong menjadi 4 potong. Nah, dari 4 potong ini awalnya hanya dikenakan hanya keluarga. Alhamdulillah beliau ini yang salah satu pegawai negeri ini menjadikan produk saya itu dalam satu ruang atau satu kantor. Dari situ saya berpikiran, apakah ini memang istilahnya berpotensi untuk kedepannya, dan saya yakin dan saya optimis bahwa ini membatik ini menjadi sebuah pekerjaan untuk saya di kemudian hari. Untuk omset saat ini alhamdulillah Pak, bisa dikatakan sangat luar biasa. Dari awalnya yang mulanya 2 potong sampai alhamdulillah sekarang ratusan potong, itu dalam 1 bulan kisaran antara 70 sampai 100 juta. Itu omset yang kita dapat dari batik ini. Dari situ saya ingin dari mereka istilahnya generasi-generasi muda yang ingin belajar membatik, itu adalah semacam sebuah nantinya menjadi cikal bakal, menjadi wirausaha yang istilahnya menjadi wirausaha yang bisa diandalkan. Karena apa? Di dunia tekstil ini tidak ada habisnya. Dari hanya sekedar masih barang batik hingga menjadi busana batik. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa di dunia tekstil ini begitu banyak sekali istilahnya peluang-peluang usaha yang bisa didapat dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang begitu fantastis.
Untuk pesan-pesan saya kepada anak-anak SMK 2 itu saya berpesan di jurusan kalian ini sangat-sangat berpotensi peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah yang ada di depan mata. Maka dari itu teruslah belajar, teruslah ingin tahu, rasa keinginan tahu kalian ke dunia batik lebih diperdalam lagi. Dan ingat, jangan malu kotor. Kalau di dunia batik itu jangan malu kotor. Karena apa? Kotor di dunia batik itu adalah sebuah nilai emas tersendiri. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalian nantinya sebagai penerus generasi penerus yang ada di Banyuwangi, bahwa untuk melestarikan budaya daerah kita, salah satunya itu batik khas Banyuwangi, saya memohon untuk kalian semua jangan takut untuk istilahnya mengapresiasikan ide kreatif kalian di dunia tekstil. Selamat datang peserta MPLS 2020 SMK 2 Negeri Mabatiul Ihsan Tegalsari. Jadikan batik sebagai prestasi dan juga wirausaha untuk kalian ke depan. Semangat!